Yang nunggu nggak bisa tidur kalau dia di Indonesia. Tapi kalau di dekat saya ya jutaan nenek, kakek, ada di atas saya. Haleluya. Nggak jelas. Yang jelas saya keliling dunia. Jut 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 jut. Haleluya. Nggak jelas. Yang jelas, yang gila itu kamu. Majelis, 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 majelis PGI, Persatuan Gila Indonesia. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas ya kejadian-kejadian luar biasa di Indonesia di mana sebelumnya ada sebuah gereja ya yang sudah bertobat dan menjadi mualaf, yaitu Gereja Kerasulan Baru ya, gereja dari Sinode Kerasulan Baru yang bertobat dan menjadi mualaf ya, gerejanya jadi mualaf, dan usut punya usut ternyata anak pendetanya juga mualaf ya, seorang anak dari pendeta Kerasulan Baru ini memutuskan mualaf juga ya. Kok bisa gitu kan, kok bisa ya, bisalah, namanya orang sudah menemukan kebenaran gitu ya, orang sudah dijamah gitu, dijamah dengan Tuhan yang benar, bukan dijamah oleh satu roh yang rambutnya gondrong terus berjubah putih gitu. Kalau dijamah sama yang itu agak ngeri-ngeri sedap. Ya itu biasanya di kuburan. Nah, ketemunya seperti itu, dijamahnya mungkin pun di kuburan gitu. Sering-sering main dengan yang mistik-mistik bisa juga gitu. Jadi ini beda ya. Jadi seorang putri dari pendeta Kerasulan ya, gereja Kerasulan ini memutuskan untuk bertobat, ya, memutuskan untuk menjadi mualaf. Luar biasa sekali. Saya nggak tahu ya, ini apa karena Saifuddin sebagai dato kekristenan Indonesia, sebagai rasul akhir zaman di Indonesia ini udah nggak kuat gitu ya, karena nggak ada dia, sehingga sekarang jadi banjir mualaf di mana-mana. Ya, mungkin kekristenan ini harus mikir cara ya, atau memikirkan kira-kira siapa yang cocok jadi pengganti dari Saifuddin Ibrahim. Karena dengan tidak adanya Saifuddin Ibrahim, ini membuat kekristenan terpukul mundur dengan sangat luar biasa di Indonesia. Ya, kalau sebelumnya mereka yang menyerang-menyerang terus, di tahun lalu itu jadi titik balik ya. Kita tahu tahun lalu itu menjadi titik balik di mana kekristenan itu mulai goyang di Indonesia ya. Kalau sebelumnya 20 tahun yang lalu ya, mereka setiap tahun itu menyerang Islam dengan melakukan misi-misi penginjilan di pedalaman-pedalaman, kristenisasi terselubung, indomisasi gitu kan, dengan berbagai cara. Berkat kemajuan teknologi ya dan perjuangan teman-teman semua yang selalu memberitakan kebenaran, membentengi umat-umat, dan juga ya menjelaskan bahaya kristenisasi, apalagi dengan cara-cara curang, cara-cara licik, akhirnya tahun lalu menjadi titik balik ya. Dan tahun ini oten-oten makin babak belur. Apalagi setelah KC, ya Saifuddin itu kan jadi buronan sekarang, Paul Jang jadi buronan, dan kita bongkar terus ya, kita bongkar terus apa itu kekristenan sebenarnya, agar orang-orang yang sebelumnya berpikir mau murtad ini jadi berpikir 1 juta kali. Selama ini mereka dibohongin kan, dikatakan oh Islam seperti ini, kalau Kristen itu seperti ini. Begitu kita buktikan ya, kita buktikan di kekristenan seperti apa, bahkan perselingkuhan diperbolehkan ya menurut Pastor Sarah kemarin, belum lagi yang lain-lain kita bongkar semua ya, cara-cara kristenisasi dengan mengawini ya, menikahi perempuan muslim terus diajak murtad seperti yang dilakukan oleh joker swasta atau Jeffrey ya. Satu persatu teman-teman muslim kita menjadi sadar bahaya dari kristenisasi, dan tahun ini ya saya rasa udah memang titik baliknya, titik balik, dan dalam beberapa tahun ke depan umat muslim ini akan makin kuat, makin tahu bahaya dari kristenisasi ya, makin sadar bahaya dari oten-oten ini yang kelihatannya lembut. Jadi di depan kita kelihatan lembut, kelihatan bersahabat ya, kelihatan nggak ada maksud, tapi ternyata dari belakang
menikam kita, ya, melakukan aksi-aksi yang sebenarnya tidak terpuji, aksi-aksi yang curang. Walaupun kita tahu memang licik seperti ular itu adalah ajarannya. Licik seperti ular ya, ular itu artinya iblis. Karena iblis dalam Alkitab adalah ular. Oke, kita lanjut dulu. Di mana kita lihat ada seorang perempuan ya memutuskan mualaf, dan ini membuat Saifuddin kalau menonton saya rasa akan nangis ya. Saifuddin pasti akan nangis melihat di Indonesia terjadi ya gelombang tsunami mualaf massal. Di seluruh Indonesia orang berbondong-bondong kembali ke ajaran yang benar. Ya, kalau memang ada yang murtad kita ya maklumi saja ya. Karena banyak orang juga yang masih secara ekonomi masih susah di Indonesia. Dan itu selalu menjadi target dari para misionaris. Orang-orang yang miskin, ya karena dia miskin, akidahnya juga lemah, demi perut, demi di bawah perut, dia menjual akidahnya. Itu kita nggak bisa pungkiri. Dan itu bagus juga gitu ya. Biarkan orang-orang yang lemah imannya seperti itu menjadi oten, dan orang yang sudah bisa berpikir dari oten, itu menjadi mualaf. Jadi terjadi pertukaran yang bagus ya. Yang jelek kasih mereka, yang kualitasnya bagus, itu jadi Islam. Ya, seperti itulah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan dulu cuplikan dari anak pendeta, ya, pendeta Kerasulan Baru yang memutuskan mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 15 Ramadan kita kedatangan tamu Bu Ibu Ernawati, betul ya? Ibu datang ke sini sebelumnya ada paksaan? Tidak. Nggak ada ya. Sebelumnya Bu Wiwi beragama Kristen. beragama Kristen. Tinggal saat ini di mana Bu? Di Asli Jogja. Bantul, Jogja. Ya. Sebelumnya aktif bukan Bu di gereja? Sudah lama enggak? Sudah lama enggak. Gerejanya di mana? Magosari, Bukarsari, Imogi di Bantul. Gereja apa? Kerasulan Baru. Gereja Kerasulan Baru ya. Keluarga semua masih Kristen? Semua Kristen. Semua Kristen? Iya, pendeta. Oh gitu. Kakak kandung saya. Kakak kandung Ibu pendeta? Iya. Bapak juga. Bapak? Iya. Tahu Ibu masuk Islam kan? Tahu. Karena itu kalau saya datang Ibu bisa nerima. Kalau saya copot kerudung. Oh Gitu iya. Kalau saya datang ke sana. Jadi diterima kalau tidak pakai kerudung gitu? Iya, iya diterima tapi lain gitu. Oh gitu. Tapi hubungan masih baik sampai saat ini? Masih, insya Allah saya yang deketin terus. Alhamdulillah. Soalnya bapak dulu juga pernah Muslim. Tahun 83 baru masuk Kristen. 83 masuk Kristen dan jadi pendeta di gereja yang sama juga? Iya. Insya Allah ya, luar biasa. Boleh tanya sedikit Bu, kok memilih Islam, kenapa awalnya? Ya awalnya kan saya pertama karena waktu di Malaysia kan satu kamar kan 4 orang. Itu semua ngajak sholat terus, ngajak sholat saya terus. Itu ayo mbak sholat gitu. Pokoknya jangan turutin kata hati yang kayak gini gitu kan. Terus saya diajarin sholat, terus ikut sholat teman saya itu. Alhamdulillah langsung ke hati mbak. Tenang. Iya. Jadi berangkat dari rasa Iya, gitu ya. iya. Jadi kehilangan pegangan, terus ketemu teman-teman qadarullah ya. Iya, Muslim ya. iya, Muslim. Awal-awal belajar Islam juga di Malaysia itu? Iya, kan ikut, iya kerja. Jadi ngikutin teman saya yang sholat, ngikutin aja gitu. Lama-lama kan hafal, gitu bisa ngafalin dari HP. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti saya bimbing syahadatnya, Ibu Wiwi bisa baca surat pernyataan mulai dari atasnya sampai sini ya. Iya, Nanti untuk kalimat syahadatnya pulang setelah saya. iya. Kita bisa baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Wiwi Ernawati, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dari dalam diri sendiri bahwa
mulai pada saat ini Ahad tanggal 15 Ramadan 1443 Hijriah, 17 April 2022 Masehi. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam terhadap para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu salah saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lanjutkan sedikit lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya, saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Untuk kemudian istiqomah. Masalahnya bapak dulu Muslim, emak saya juga Muslim. Nah, keluarga mama itu semua yang Kristen, emak saya sendiri. Yang keluarga bapak yang Muslim 1, anak pertama dari nenek. Itu semua itu ya. Ada pesan-pesan dari Mbak Wiwi untuk saudara-saudara kita di luar sana, terutama yang pengen melukiskan juga takut. Semoga terbuka hati yang ikhlas untuk bersujud kepada Allah. Semoga terbuka orang-orang yang di sana. Memang kenyamanan saya sekarang memang saat ini, Mbak, ya, dengan Islamnya, ya. Luar biasa perjalanan dalam memilih keimanan. Iya. Kalau menurut informasi Mbak, mungkin terakhir ke gereja kapan? Udah lama, Mbak, tahun berapa? Udah lama. Udah Pulang dari Malaysia. Itu waktu itu gimana kok? Terus kayaknya kok Tuhan yang disembah saat itu enggak mantap atau seperti apa? ya, mungkin karena pengalaman yang sakitnya, Mbak, jadi terobati gitu sekarang kan, karena insya Allah teman saya satu ruangan bimbing sholat, sering ngajak ke masjid gitu, biarpun sibuk tapi coba apa membimbing saya gitu. Banyak nggak teman-teman Mbak yang mungkin pas waktu muda-mudi itu juga Banyak jadi ya. Muslim sekarang? Kalau itu saya nggak tahu. Oh, ada yang sudah tidak terhubung lagi? Udah nggak ada lah. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan waktu dulu pas merasakan apa ya, sakit hati yang dirasakan juga gejolak hatinya, kemudian ngajak sholat, ketika sholat kok bisa mengobati rasa itu gitu ya, jadi lebih tenang hatinya gitu. Karena saya tergoda ini, Mbak, kayak hiburan itu kan, terus itu teman saya, Mbak, ingat anak, ayo sholat gitu. Kan dulu bapak itu juga katanya yang anak buahnya kan bapak guru ngaji, kiai juga katanya bisa ngobat-ngobatin itu kan, Bu. Itu yang disayangkan anak buahnya sekarang kok bapakmu jadi gitu. Iya. Dari 83 ya? Iya. Lama. Iya. 20 tahun lebih. Iya. Kan masih khatam Al-Quran sampai sekarang. Dulu bapak pernah aktif di gereja yang daerah Klaten itu juga Pak? Sama. Berpindah-pindah juga? Iya, sama. Itu biasanya Kalau remaja ke gereja Klaten atau ke Jogja itu kan bapak yang nganterin kan. Dan jadi kalau namanya masih sama itu masih satu apa ya istilahnya, satu atap, satu atap. Ya, iya. Iya. Terima kasih teman-teman sudah mau berbagi cerita.
keluarga kami. Mudah-mudahan Wiwi semakin istiqomah dalam menjalankan setiap syariat dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam memeluk agama Islam. Amin. Terima kasih. Semakin kuat Ya, iman insya Allah. Islamnya, Amin. insyaallah. Ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan juga kisahnya Wiwi ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana ya yang berkeinginan untuk memeluk agama Islam tapi mungkin masih ragu, mau maju mundur, takut gitu ya. Mungkin dengan melihat atau tahu dengar kisahnya Wiwi, mereka jadi lebih mantap untuk Iya. melangkah memilih Islam sebagai agama. Iya. Amin. Anak saya pun mulai masuk SMA kan. Kalau dulu waktu saya di Malaysia kan tinggal sama nenek kakeknya, nggak boleh kayak gitu. Itu jadi dia mualafnya itu pas menikah. Iya. Masya Allah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, kita bisa bertemu sama dulu. Surat pernyataannya ya. Satu lagi. Ini ada sedikit bingkisan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Allah, terima kasih, amin. Semoga selalu dekat sama Allah. Iya, insya Allah. Sekarang sudah di sini terus toh? Sudah. Oke. Ada rencana kembali ke Enggak, emak saya kan sering ini apa gulanya kambuh gitu kan. Biarpun bapak nggak jauh, tapi kan yang saya tuh nggak bisa mbak lepas dari ibu, nggak bisa. dekat sekali dengan Iya, makanya waktu saya di Bekasi, anaknya bule saya telepon, "Wi, kamu pulang, jangan merantau terus." Aku setahun telepon bapak nggak diangkat, WhatsApp nggak dibales, SMS nggak dibales. Ibunya sakit-sakitan. banyak ya jemaatnya bapak. Enggak, cuman satu keluarga. Dari Pak D itu tinggal suami istri, terus bapak itu suami istri, terus yang di Dronco Imogiri itu udah keluar sama anaknya. Dulu Kristen ikut suaminya meninggal, Balik lagi. balik lagi ke Islam sama anaknya. Terus yang yang tetangganya itu satu, terus yang di Dronco masih satu lagi janda. Itu jemaatnya cuma sedikit. Terus remajanya tinggal dua. Masih beroperasi itu? Masih kurang lebih antara 11 orang, 10 orang. Oh gitu. Iya. Mungkin ada rencana mau dijalan juga. Nah, kalau bapak kayaknya itu udah keras, nggak bisa. Berarti mending Bapak, iya, ini pernah dari Ya, teman-teman udah saksikan ya bagaimana anak dari pendeta ini menjadi mualaf, dan kita harapkan akan ada jemaat-jemaat dari gereja Kerasulan Baru yang menyusul. Ya, yang menyusul untuk bertobat dan mualaf. Ya, karena kita tahu di Islam adalah agama yang mengajarkan orang untuk berpikir menggunakan akal, ya. Menggunakan akal, bukan hanya modal imani saja gitu kan. Kalau oten-oten halusinasi dan imani ajaib dan tidak masuk di akal kalau kata Pak Lamsen ya, kata Pak Lamsen seperti itu. Jadi memang kita nggak bisa pungkiri yang namanya mualaf itu akan banjir, begitu juga dengan murtadin, pasti akan banjir juga, yaitu orang-orang yang secara iman lemah mau menggadaikan imannya itu demi Indomie, demi uang. Ya banyak kita lihat ya, Kosman, Saifuddin dan yang lain-lain. Bahkan sekarang
Risuli Kubis di konten saya sebelumnya, teman-teman udah nonton ya. Kalau belum nonton silakan ditonton konten saya sebelum ini, di mana Risuli Kubis ini ya, pendeta Risuli Lubis ini sedang melakukan penginjilan di penduduk yang tinggal di bantaran samping kali dan juga di samping rel kereta api. Yang secara ekonomi ya kita tahulah ya, kita tahu sendiri secara ekonomi mereka seperti apa. Untuk makan saja ya pas-pasan gitu, bahkan kadang-kadang harus hemat makan ya, sehingga kalau ditawari iming-iming indomisasi dari gereja-gereja, tentu saja mereka akan dengan gampang ya. Saya nggak bisa salahkan juga gitu, saya nggak bisa salahkan kalau mereka itu murtad hanya karena iming-iming duit. Bagi orang tua tahan lapar mungkin bisa, tapi melihat anaknya kelaparan, anaknya sakit, pasti nggak tega. Apalagi kalau tiba-tiba anaknya jatuh sakit, dia mau berobat nggak ada biaya, tiba-tiba ada gereja atau pendeta atau misionaris yang mengulurkan tangannya untuk membantu. Tetapi dengan iming-iming harus jadi oten dulu. Pasti dia akan sambut ya. Susah untuk menolak tawaran seperti itu, sangat susah. Kita harus maklumi, dan itu menjadi PR bagi umat muslim tentunya, bagaimana bisa membantu mengangkat derajat dari saudara-saudara seiman kita ini. Ya, itu jadi PR bagi kita. Ya, jangan mau kita ketinggalan, jangan mau kita kalah dari oten-oten ini. Bagaimana mungkin oten-oten yang secara jumlah itu lebih sedikit, tetapi pergerakan mereka di bawah tanah, pergerakan mereka di akar rumput begitu masif, begitu ngeri, ya, dalam menipu dan menjebak saudara seiman kita. Ini kita harus tangkal ya, kita harus tangkal, dan kita sudah lihat bagaimana Risuli Lubis itu bergerak dengan luar biasa cepat ya. Jadi jumlah orangnya luar biasa banyak di bantaran kali itu, di samping rel kereta api itu. Satu kamarnya berapa orang ya, satu rumah itu sampai bisa 10, 15 kamar gitu, dan jumlah orangnya banyak sekali gitu. Dan mereka ini akan jadi target pemurtatan yang gampang bagi Risuli Lubis ya, gampang sekali untuk dia untuk murtadkan. Dia tinggal panas-panasin aja ya, orang yang murtad dikasih kekayaan, yang masih Islam ya miskin gitu kan, sehingga yang Islam-Islam ini mau nggak mau gitu kan akan berpikir ikut ke oten atau tetap gitu kan. Jadi Risuli Lubis menjanjikan kamarnya nanti dibayarin ya, dibantukan cari pekerjaan, banyak yang bisa dia janjikan sehingga orang tertarik untuk pindah. Nah, ini yang harus kita tangkal ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri, memang itulah kekuatan oten. Mereka punya pendanaan yang luar biasa ya. Kekuatan mereka adalah keuangan yang besar, dan kekuatan umat Islam adalah solidaritas. Kita punya orang-orang yang banyak yang seharusnya ini bisa bergerak. Jadi kalau oten itu dia kerja sendirian, satu orang bisa kasih makan 10 orang, ya kita mungkin satu orang kasih makan satu aja. Nggak perlu harus satu orang ngasih 10 orang. Satu orang ngasih satu, ya kita ada 10 orang, maka kita bisa mengimbangi apa yang dilakukan oleh para oten-oten ini. Itu yang harus kita lakukan. Jadi bagi teman-teman muslim, tolong ya bergerak juga, bantulah orang-orang di sekitar Anda, terutama yang masih kekurangan ini. Jangan sampai mereka jadi korban pemurtatan yang dilakukan oleh para oten-oten paukers ini. Ya, apalagi ini Saifuddin Ibrahim lagi di Amerika, ya, maka gereja murtadin dia bentar lagi akan tumbang, ya, akan digantikan oleh gereja murtadin baru dengan formasi baru, dengan pemimpin yang baru. Ya, kita tunggu saja. Dan juga ya, ini satu pukulan bagi Saifuddin ya, yang akan membuat dia makin tidur tidak nyenyak ya, melihat gelombang banjir mualaf. Dan saya akan terus beritakan banjir mualaf di seluruh Indonesia, karena channel saya termasuk channel yang ditonton dan diperhatikan oleh pendeta besar Saifuddin Ibrahim. Jadi dengan dia menonton tontonan saya, ini akan membuat pendeta Saifuddin makin makan tak sedap, tidur pun tak sleeping ya. Jadi kalau dia udah tidur tak sleeping, biasanya otaknya jadi errol, otaknya makin errol, maka akan muncul ya kalimat-kalimat aneh, pernyataan-pernyataan aneh dari pendeta besar Saifuddin. Makin banyak pernyataan aneh dia, makin lucu dia, makin seru kita untuk bahas dia. Ya, makin banyak konten kita, dan juga dalil ya, dan juga fitnahan serta hujatan dia akan makin banyak, dan itu akan membuat pekerjaan para tim hukum, ya, tim kuasa hukum, penegak hukum akan lebih gampang, ya, akan lebih gampang dan akan lebih tebal untuk si Saifuddin tentunya. Oke, itu saja yang ingin saya beritakan. Terus semangat ya, kita siarkan agama yang benar ini kepada seluruh manusia.
ya, pada manusia. Jangan sama makhluk halus kalian beritakan. Kita bukan memberitakan Injil kepada makhluk halus, kepada semua makhluk seperti agama sebelah. Itu aja dari saya. Kira-kira menurut pendapat teman-teman, ya, apalagi yang harus kita lakukan untuk membuat Babang Udin makin tidur tak sedap, ya, dan makan pun tak bisa. Oke, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.